Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Admayanti Puspitasari, absen 24 dari kelas 11 IPB 2. Di sini saya akan mengargumentasikan pendapat saya tentang peristiwa bom Bali 1 yang terjadi di Bali pada tahun 2002. Menurut saya itu sama sekali tidak patut dicontoh, karena semenjak ada bom itu wisatawan dari mancanegara pun menurun jumlahnya. Apalagi kalau pelakunya dari negara Indonesia, maka itu dapat merugikan negara kita sendiri. Ketenangan Sabtu malam di kawasan Kute dan Denpasar terkoyak akibat meledaknya 3 buah bom yang mengguncang Pulau Dewata. Rentetan bom tersebut terjadi pada 12 Oktober sekitar pukul 23 WITA. Arsip pemberitaan mengabarkan malam itu ledakan pertama dan kedua terjadi 5 meter di depan Sari Club di Jalan Legian Kute. Sesaat setelah ledakan pertama, sebuah bom kembali meledak di Pedis Club yang terletak di Legian Denpasar. Akibat dari ledakan beruntun ini, baik dari Sari Club maupun Pedis Club dan bangunan Panin Bank yang terletak persis di depan Sari Club terbakar. Selain itu, puluhan bangunan yang berada di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi pusat berat, adapun kaca-kaca hotel, toko maupun tempat hiburan lainnya tidak luput dari kerusakan. Bahkan kuatnya ledakan yang membuat kantor biro perjalanan yang berada di samping Sari Club rata dengan tanah. Kemudian sesaat setelah itu, ledakan ketiga terjadi sekitar 100 meter dari kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar Bali. Kuatnya ledakan di ketiga tempat tersebut menyisakan lubang selebar 4,4 meter dengan kedalaman 80 cm. Kejadian ini merenggut nyawa 202 orang yang saat itu berada di lokasi kejadian. Korban mayoritas merupakan warga negara Australia. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Dai Bastiar, saat itu mengatakan lokasi ledakan di Jalan Legian pada hari yang sama dikunjungi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan pejabat tinggi di negara lainnya. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Pedis Club dan Sari Club di Jalan Legian, Kute, Bali diguncang bom. 2 bom ledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 23 WITA. Lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu, sedangkan 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan. Kurang lebih 10 menit kemudian ledakan kembali mengguncang Bali pada pukul 23:15. Bom ledak di Renon berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat, namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pada tanggal 16 Oktober 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk membantu Polri, tim forensik Australia ikut diterjunkan untuk mengidentifikasikan jenazah. Tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Pedis Club ini berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX yang berbobot antara 50 sampai 150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kg. Pada tanggal 30 Oktober 2002, titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. 3 sketsa wajah tersangka pengebom itu dipublikasikan. Pada tanggal 4 November 2002, polisi mulai menunjukkan prestasinya. Nama dan identitas tersangka telah dikantongi oleh petugas. Tak cuma itu, polisi juga mengklaim bahwa persembunyian para tersangka mereka tidak tinggal bersama, namun masih di Indonesia. Pada tanggal 5 November 2002, salah satu tersangka kunci ditangkap, Amrozi bin Nur Hasim
ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulung, Lamongan, Jawa Timur. Pada tanggal 6 November 2002, 10 orang yang diduga terkait ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Hari itu juga Amrozi diterbangkan ke Bali dan pukul 20,52 WIB. Amrozi tiba di Bandara Ngurah Rai. Pada tanggal 7 November 2002, satu sketsa wajah kembali dipublikasikan. Sementara itu, Abu Bakar Bashir yang disebut-sebut punya hubungan dengan Amrozi membantah. Bashir menilai pengakuan Amrozi saat diperiksa di Polda Jatim merupakan rekayasa pemerintah dan Mabes Polri yang mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Pada tanggal 8 November 2002, status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme. Pada tanggal 9 November 2002, tim forensik menemukan residu bahan-bahan yang identik dengan unsur bahan peledak di TKP. Sementara Jenderal Dal Bakhtiar, Kapolri pada saat itu mengatakan kesaksian Omar Al-Faruq tentang keterlibatan Ustadz Abu Bakar Bashir dan Amrozi dalam kasus bom Khalid. Pada tanggal 10 November 2002, Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan, yaitu Ali Imron, Ali Fauzi, Komarudin adalah eksekutor dari Sari Club dan Pedis. Sementara Gufron dan Mubarak menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi pun memburu Muhammad Gufron. Pada tanggal 9 November 2008, Amrozi CS dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Marsinah. Yaitu sangat melanggar hak asasi manusia. Di sini diceritakan Marsinah adalah seorang bisa disebutkan sebagai pejuang HAM serta sebagai penggerak buruh di Indonesia. Marsinah merupakan salah satu penggerak unjuk rasa di PT Catur Surya pada Mei 1993. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut agar upah buruh dinaikkan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, Marsinah dan rekan-rekan buruh lainnya menjadi perwakilan perundingan dengan PT CPS. Namun mulai tanggal 6 Mei, Marsinah menghilang begitu saja dengan misterius. Kemudian ditemukan pada tanggal 8 Mei, Marsinah sudah dalam keadaan meninggal di hutan dengan keadaan tergeletak sekujur tubuh penuh luka memar bekas pukulan benda tumpul dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Di dalam kasus ini merupakan HAM berat karena terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM berat yakni pada pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000. Unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan penyiksaan terhadap seseorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Rekayasa kasus Marsinah banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak, yang mana kasus Marsinah sudah cukup lama, tetapi pembunuhnya entah kemana. Seharusnya melihat kejadian tersebut yang sampai sekarang masih misterius untuk menghindari kasus tersebut terjadi lagi. Seharusnya ada tindakan khusus dari hukum pemerintah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai membuat pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita sendiri mau diinjak-injak oleh orang lain.
Jika kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi di antaranya HAM kita dengan HAM orang lain. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Om.